Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke brother and sister, kembali lagi dengan layar 13. Oke brother and sister, kali ini saya akan melanjutkan alur cerita film La Brea season 1 episode 3. Oke brother and sister, biar tidak lama-lama kita langsung saja ke alur ceritanya. Tetapi seperti biasa, yang belum sholat silahkan sholat dulu. Oke, bismillah. Di awal film diperlihatkan Ip bermimpi dan melihat Izzy ketika terakhir kali sebelum Ip terjatuh. Setelah itu Ip bangun dan melihat Josh yang sudah membaik dan mencoba untuk bangun. Ip di sini mencoba menanyakan keadaan Sam, tetapi Riley masih marah kepada Ip dikarenakan kemarin meninggalkan ayahnya yang sedang terluka, sehingga Ip meminta maaf kepada Riley dan akhirnya Riley pun mengerti. Setelah itu orang-orang yang masih selamat dibagikan makanan oleh polisi lalu lintas. Meredith di sini tidak bersyukur karena hanya mendapatkan keripik saja. Seorang laki-laki berkacamata pun protes karena hanya diberikan sedikit makanan. Mr. G pun menjelaskan bahwa di situasi seperti ini kita harus berbagi. Tetapi orang berkacamata itu tidak mau, sehingga Lucas mengancam akan memukulnya kalau dia masih tidak terima. Tidak lama kemudian, tiba-tiba dari arah hutan keluar binatang raksasa, yaitu kungkang tanah, sehingga orang-orang pun berlarian. Ternyata kungkang raksasa itu kelaparan dan memakan makanan mereka. Dan setelah dirasa makanannya habis, kungkang tanah raksasa itu pun pergi. Scene berpindah ke pangkalan udara milik United States. Di sini Gavin mendatangi Profesor City. Ternyata Profesor City mengetahui bahwa Gavin pernah mengalami kecelakaan, sehingga City menyuruh Gavin untuk mencari pilot penggantinya karena pangkalan militer angkatan udara pun tidak mengizinkan Gavin menjadi pilotnya. Gavin pun menyarankan temannya menjadi pilot untuk misi penyelamatan itu. Scene berpindah kepada Scott dan lainnya. Setelah memastikan kukang itu sudah pergi, dia pun menjelaskan bahwa kukang tanah raksasa itu hidup di zaman prasejarah, yaitu 10.000 tahun yang lalu. Dan Scott pun mengira bahwa kita semua terjebak di zaman 10.000 tahun yang lalu, tetapi orang-orang pun tidak mempercayainya. Sehingga Ip ikut membenarkan kata-kata Scott karena dia ketemu harimau yang bertaring panjang, dan diperkirakan harimau itu hidup di zaman 10.000 tahun yang lalu. Dan kita masuk ke zaman prasejarah ini lewat cahaya di atas. Tetapi Lucas tidak mempercayainya dan langsung pergi. Scene berpindah kepada pilot yang akan melaksanakan misi penyelamatan. Dia bernama Levi's. Dia mengingat 14 bulan yang lalu ketika mengunjungi rumah Gavin, dia pun bertemu Izzy. Setelah itu dia ngobrol bersama Gavin yang sedang berada di halaman rumah. Setelah itu Levi's pun sampai dan bertemu Gavin. Gavin pun menanyakan apakah benar engkau pergi ke Jerman, dan ia pun membenarkannya. That's right. Tidak lama kemudian Profesor City datang. Scene berpindah kepada Ip yang sedang membuat perangkap untuk binatang agar nanti mereka bisa makan. I grew up on a farm. Di sisi lain, Lucas mencari seseorang yang tinggal di hutan itu karena Lucas mengetahui bahwa ada seseorang yang tinggal di sana. Tidak lama kemudian, Meredith datang dan memberitahukan anaknya jangan pergi sendirian di tempat seperti ini. Tetapi Lucas lebih mengetahui tempat ini dibanding ibunya sambil melemparkan kayu kepada perangkap binatang. Sehingga Meredith pun kaget dan meyakini bahwa ada yang tinggal di sini selain kita. Oleh karena itu Lucas pergi untuk mencari orang itu untuk meminta bantuan. Di sisi lain, Sam semakin sakit punggungnya dan mengakibatkan kakinya tidak bisa digerakkan, sehingga menyuruh Riley untuk mengobatin dengan mengeluarkan cairan putih yang ada di punggung ayahnya itu. Riley pun menolaknya karena dia tidak bisa sama sekali, tetapi Sam mengatakan kalau bukan kamu siapa lagi, sehingga Riley pun tidak ada pilihan. I'm not even pre-med, remember? It needs to be released. Kembali kepada Ip yang mendapatkan kelinci yang masuk perangkapnya dan mereka pun senang. Tetapi dari belakang
Tiba-tiba ada seekor beruang yang kelaparan sehingga Ip melepaskan kelinci itu untuk mengalihkan beruang itu dan mereka pun langsung lari. Tetapi beruang itu pun mengejar mereka. Untungnya Mr. G menemukan gua dan mereka pun masuk gua itu. Tetapi beruang itu pun ingin masuk gua, tetapi tidak muat sehingga mengakibatkan batu yang ada di atas berjatuhan dan menutup pintu gua itu. Riley di sini meminta bantuan kepada Josh dan Scott karena ayahnya semakin parah dan menyuruh mereka untuk mencari obat bius dan alkohol dan secepatnya ditunggu. Scott pun di sini ingat pernah melihat heroin sehingga dia pun pergi untuk membawa heroin itu. I have an idea. Kembali kepada Ip, di sini Mr. G mencoba memindahkan batu itu tetapi sangat susah. Tidak lama kemudian mereka melihat seseorang yang datang. Ternyata itu adalah Lucas dan ibunya yang sedang mencari jalan keluar. Mr. G pun menceritakan bahwa pintu guanya tertutup oleh batu akibat ada beruang besar yang mencoba masuk gua ini. Sehingga mereka pun pergi untuk mencari pintu gua yang lainnya. Kembali kepada Sam dan mencoba menggerakkan kakinya kembali tetapi tetap tidak bisa. Tidak lama kemudian Scott dan Josh datang dengan membawa heroin itu. Awalnya Riley marah karena mereka ingin membunuh ayahnya dengan heroin itu. Tetapi Dr. Sam memberitahukan Riley bahwa heroin itu memang benar bisa dipakai obat penenang. Dan heroin ini bisa dipakai ayahnya agar tidak merasakan sakit. Kembali ke pangkalan udara, Profesor Siti menyuruh Gavin memberitahukan di mana orang-orang yang masih hidup berada karena mereka mengetahui bahwa Gavin bisa melihatnya. Sehingga Gavin pun memberitahukan posisinya sampai Levi's pun mengerti. Dan setelah itu mereka pun mempersiapkan untuk misi penyelamatan itu. Setelah itu Gavin memberitahukan waktu penerbangannya kepada Levi's. Sebelum melakukan misi penyelamatan itu, Levi's pun mengobrol-ngobrol dengan Izzy dan Gavin. Scene kembali kepada Riley yang mencoba mengobatin ayahnya. Ayahnya pun memberitahukan agar Lily menemukan cairan putih itu dan setelah ketemu langsung ditusukkan jarum suntiknya dan tinggal disedot saja cairan putihnya. Tidak lama kemudian Dr. Sam malah tertidur akibat efek heroin itu. Di sisi lain mereka belum menemukan jalan keluarnya sehingga Mr. G akan mencoba masuk ke dalam air untuk mencari jalan keluarnya. Dan setelah Mr. G masuk ke dalam air, tidak lama kemudian Mr. G pun kembali dan benar saja Mr. G menemukan jalan keluarnya lewat dalam air. Dad? Kembali kepada Riley, dia pun memanggil-manggil ayahnya namun Dr. Sam pingsan sehingga Riley pun panik tetapi Josh mencoba menenangkannya. Riley pun melakukan yang sudah diarahkan oleh ayahnya tadi sehingga pada akhirnya Riley pun berhasil menyedot cairan putih di punggung ayahnya itu. Now I just need him to wake up. Mr. G, Ip, Lucas, dan Meredith pun akhirnya berhasil keluar dari air dalam gua itu dan di sana mereka menemukan mayat yang memakai baju modern. Setelah diteliti ternyata mayat itu berasal dari dunia modern yaitu California dan dia sudah tinggal di dalam gua itu beberapa tahun sampai akhirnya dia menembak dirinya sendiri. Dan akhirnya Dr. Sam sadar dan ia merasa lebih baik sehingga Riley pun senang dan ayahnya pun mulai bisa menggerakkan kakinya. Mr. G, Ip, Lucas, dan Meredith pun akhirnya bisa keluar dari gua itu. Ip di sini menemukan jamur yang bisa dimakan sehingga ia pun memakan dan membungkusnya untuk yang lainnya. Singkat cerita malam pun tiba, Scott bercerita kepada Josh bahwa dia telah menguburkan heroin itu karena ditakutkan ada yang pakai barang berbahaya itu. Tidak lama kemudian Lucas, Mr. G, Ip, dan Meredith pun datang dan mereka pun akhirnya senang. Ip di sini membagikan makanan kepada mereka. Kembali kepada Levi's yang akan berangkat untuk misi penyelamatan. Gavin di sini memberikan cincin milik Ip yang kemarin jatuh dekat batu. Gavin pun menyuruh Levi's untuk memberikannya kepada Ip. Kembali kepada Lucas yang sedang mencari-cari heroin miliknya itu. Lucas pun menuduh ibunya yang sudah membawanya, tetapi ibunya menyangkalnya. Buat apa mengambil barang itu? Di sini juga tidak bisa dijual.
Levi's pun mulai menerbangkan pesawat itu. Gavin dan Profesor City memantaunya lewat monitor. Levi's pun mulai masuk ke dalam lubang itu. Tetapi ketika pesawat itu hendak masuk cahaya, telekomunikasi pun terputus. Dan bukan hanya itu, mesin pesawat yang satunya pun terbakar dan mengakibatkan Levi's pun terjatuh. Tetapi di sini diperlihatkan bahwa Levi's selamat. Levi's tersangkut di dalam pohon memakai parasut. Dan setelah itu film pun bersambung. Oke, brother and sister, lanjut di season 1 episode 4.